Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Franz, sebagai owners daripada PT Gracia Infeksindo yang bekerja sama dengan membership Club of CTI, ya, untuk menggalakkan program kedua ini setelah selesainya program 1, walaupun tidak tercapai maksimal kuota yang diharapkan 6.000 lot, tapi PT Gracia Club CTI cukup survive, cukup blessing dari Allah. Nah, untuk memasuki program kedua ini, kami terpaksa sekarang ini harus menjalankan program yang berjudul Ownership Profit Sharing Program. Nah, sama-sama kita mengejar ownership ini. Adapun jumlah total ownership itu harus mencapai 120 miliar rupiah ekivalen. Nah, dalam hal keberhasilan kuota kedua ownership ini, tentu kita harus memiliki sejumlah KP sebagai kepemilikan di Club of CTI yang ekivalennya saya sebut, dan kita sama-sama mempunyai satu judul, Ownership Profit Sharing Program. Nah, saat ini saya sudah menggarap hampir 1 tahun mengenai pemilikan daripada KP yang digunakan sebagai aset daripada kuota kedua. Di sini saya mempunyai, sudah persiapkan, sudah prepare 2 KP sejumlah 20.000 hektar, di mana saya pun sudah melaksanakan down payment atau tanda jadi untuk 2 KP ini, dikarenakan KP tersebut cukup potensial untuk jangka panjang, dan KP tersebut bisa merupakan satu aset jaminan member of Club CTI. Saya dalam hal ini nggak akan panjang lebar bicara. Saya akan beberkan atau saya akan deklarasikan apa yang dalam 1 tahun ini saya sudah dapatkan mengenai 2 KP yang berjumlah 20.000 hektar tersebut. Saya sedikit kasih resume mengenai 20.000 hektar KP tersebut yang berposisi di Sandaran, Kalimantan Timur, yang diperkirakan depositnya at least minimal 2 KP 40 juta. Sedangkan geologi saya memperkirakan dari hasil survei 1 KP 60 juta. Kalau 2 KP 120 juta. Itu diperkirakan oleh geologi saya. Kalori yang terdapat di 2 KP itu 5.500 sampai 7.000. Nah, izin yang saya sudah laksanakan sampai tingkat eksplorasi. Exploration open sea 28 kilo. Tebal singkapan 2 meter sampai 3 meter. Deep 22 derajat. Oke. Saya di sini akan bicara kan dari hasil selama saya survei, dan saya sudah bikin satu map. Saya sudah bikin satu map perusahaan. Saya walaupun sementara akan beberkan background perusahaan. Saya sudah membuat satu mapping di atas lahan tersebut yang kalau belum jelas bisa ditanyakan kepada manajemen. Di sini saya tunjuk
ada 2 lokasi, kelihatannya. Juga sudah saya persiapkan lokasi mapping saya di areal Sandaran. Kebenaran posisi lokasi tambang ini berdekatan dengan Arupmin yang kalau dilihat nanti di lingkaran merah itu Arupmin punya. Sedangkan posisi kita adanya di dekat dengan OpenSea. Oke. Setelah itu saya sudah mempersiapkan izin eksplorasi. Ya, izin eksplorasi. Tapi untuk meningkatkan izin eksplorasi menjadi izin operasi produksi sangat membutuhkan finansial yang tidak sedikit. Yang diharapkan keberhasilan daripada Club of CTI member-member. Saya mau jelaskan juga bahwa kedua perusahaan 20.000 ini harus saya ambil. Bagaimanapun, apapun, dimanapun saya akan ambil. Karena saya udah kasih tanda jadi. Yang lebih penting untuk memperbesar atau memperbesar peluang kepada member of club CTI bahwa kepemilikan ini merupakan satu aset tambang CTI Club. Aset ini merupakan satu jaminan yang tidak akan habis dalam waktu 50 tahun karena depositnya cukup banyak. Nah, di atas lahan 20.000 hektar itu sekarang sudah ada 2 kompetisi yang gencar untuk mengambil alih. Salah satunya Arupmin, dia sudah mengirimkan surat letter of intent. Kedua, grup daripada Lipo. Ini nanti saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat offering letternya. Bahkan lebih dari itu, mereka sudah mengirimkan draft of kontrak. Ya. Untuk itu, saya tidak membiarkan ini jatuh ke tangan pihak lain. Marilah kita sama-sama menggolkan atau memberhasilkan program kedua ini yang bernama Program Ownership Profit Sharing Program, di mana saya sekarang dalam ikatan untuk mengadakan geolistrik, di mana kita di sini bisa mengetahui jumlah deposit, jumlah banyaknya batu di dalam volume tambang tersebut. Kita bisa mengetahui deep daripada kemiringan daripada batu tambang ini, ketebalan, stripping ratio-nya, kita bisa ketahui semuanya. Ini sudah saya persiapkan dengan satu kontraktor. Untuk tidak memperlama panjang lebar bicara, saya lebih baik adakan sedikit pertanyaan. Dan kebetulan 2 hari sebelum saya mau berangkat, saya kedatangan beberapa investor yang mereka juga akan menanyakan kepada saya, dan saya akan persiapkan untuk pertanyaan beberapa yang di kemudian hari, jika saya nanti hadir, bapak-bapak, ibu-ibu bisa tanyakan 1000 pertanyaan. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Ayo silakan. Ya, silakan. Ya, Ibu Lia. Berapa aset pertambangan batubara PT Gracia Intexindo untuk mengganti kerugian sebesar 120 miliar apabila tercapai target kuota kedua ini? Terima kasih dengan Ibu investor. Ini satu pertanyaan yang sangat bagus, dan pertanyaan tersebut di dalam program ownership profit kita yang belum pernah ada di tempat bisnis atau perusahaan program lain di tempat kita ini.
Nah, untuk saya akan jawab pertanyaan tersebut, saya sedikit mengupas bahwa aset daripada perusahaan saya hitung yang paling buruk kalau hanya deposit 20 juta yang paling jelek, paling buruk, kita kalikan dengan $2,5 per metric ton, berarti US dollar 50 juta US dollar 50 juta ekivalennya dengan 500 miliar. Apakah dana 500 miliar bukan merupakan satu aset jaminan terhadap investor yang menyetor atau investor yang mengadakan sharing sebesar 120 miliar? Apakah 500 miliar tidak cukup untuk mengcover 120 miliar? Itu di luar daripada operation profit, hanya bernilai acquisition, kepemilikan. Jika kita membeli atau kita menjual aset tersebut, liquid kita akan dapat 50 juta US dollar. Itu jawabannya pertama. Ada lagi? Silakan. Pertanyaan kedua. Mungkin saya mau tanya nih Pak Frans. Sebagai investor, saya ingin menanyakan jaminannya apa apabila terjadi one prestasi dengan pertambangan batu bara ini, misalnya terjadi kepailitan terhadap perusahaan. Oke, ini salah satu pertanyaan juga yang terbaik. Karena kalau kita bicarakan masalah apa jaminan atau jika terjadi satu kegagalan di dalam produksi atau terjadi kegagalan di dalam CPI. Kalau kita udah memiliki seperti ownership, itu sama dengan memiliki aset. Yang tadi saya udah ungkapkan, aset itu liquidnya US dollar 50 juta. Dengan liquid aset 50 juta adalah merupakan satu garansi dana investor yang diinvestkan ke dalam PT Gracia. Nah, jika terjadi one prestasi, kita sama-sama nilai aset itu yang merupakan garansi itu kita jadikan dana kepada investor lain. Dan saya akan jamin tidak lebih dari 1 tahun, paling sial 50% liquid jadi uang. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya. Ikut. Saya juga ingin menanyakan ya Pak, kan banyak tuh pengusaha batu bara yang gagal. Kira-kira bagaimana Pak Frans bisa menyikapinya supaya tidak terjadi kegagalan seperti pengusaha-pengusaha yang lain di kuota 2 ini? Terima kasih atas pertanyaan yang ketiga, bahwa memang banyak benar perusahaan pertambangan yang gagal, bukan hanya di kalangan ibu-ibu atau bapak-bapak di sini, di lingkungan saya pun banyak kegagalan. Dan setelah saya pelajari yang namanya bisnis, kalau gagal itu tidak memiliki aset yang baik, tidak memiliki cash flow yang baik. Nah, kalau kita mau bicarakan masalah gagal atau tidak satu bisnis, terutama pertambangan, yang pertama kita harus memanage yang baik. Apa itu manage? Merupakan satu proyek yang harus direalisasikan secara efektif, efisien, produktif. Kalau kita nggak memiliki konsep keefektifan, keefisienan, keproduktivitasan, bagaimana kita bisa memiliki satu prosedur sistem yang baik. Tapi kalau kita memiliki konsep prosedur sistem yang baik, berarti kita akan mampu mengoperasikan semua bisnis apapun, saya tidak ngomong tambang, ke dalam satu pegangan yang dinamakan cash flow projection. Karena saya tidak akan kerja tanpa cash flow projection. Nah, cash flow projection itu bisa kita sama-sama menghitung apakah terjadi kebangkrutan atau tidak. Karena cash flow projection itu mengindikasikan pekerjaan kita
apa yang kita laksanakan hari ini, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kita sudah bisa prediksiin apa akan terjadi dalam 1 bulan ke depan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun ke depan, kita sudah bisa prediksikan. Kalau kita bisa memprediksikan ini, niscaya nggak ada satu bisnis yang gagal. Oke, setuju? Saya tambahkan, kegagalan khususnya di dalam pertambangan batu bara. Yang pertama, karena mereka tidak menguasai tambang itu, karena pada saat mereka memiliki tidak mengadakan investigasi apakah tambang itu terjadi tumpang tindih. Itu satu. Kedua, mereka tidak memiliki, mereka hanya sebatas SPK. SPK pun akan berhasil jika dimanage dengan baik. Tapi kalau kita memiliki ownership, berarti kita yang pemilik di perusahaan ini yang bebas kita menentukan untuk beroperasi berapa banyak pun tanpa membayar biaya royalti. Ya. Ketiga, kegagalan yang utama, terutama pada saat ini, kita harus bangga dengan program CTI Club. Kenapa? Pada saat ini kita dilanda, satu, harga drop 30-40%. Kedua, cost naik, pajak naik 3 kali lipat. Royalti, pemilik tambang minta naik, kan? Tapi CTI, PT Gracia survive, bisa bertahan, bisa hidup. Kenapa? Karena kita dilindungi dari alam, ditambah manajemen kita yang baik. Jadi kegagalan itu kita harus mampu antisipasi supaya berhasil bagaimana. Yang tadi saya udah ungkapkan bahwa keberhasilan itu kalau kita memanage dengan baik. Kegagalan itu kita harus bisa prediksi apa penyebab kegagalan. Kalau kita udah memiliki konsep-konsep kepemilikan manajemen, kepemilikan kita mengenai tambang batu bara, bahwa kita bisa operasikan dengan baik, kita bisa membuat satu cash flow dengan baik, tujuannya murni, tidak ada apapun yang gagal. Walaupun profit akan berkurang, itu namanya bisnis. Oke, terima kasih.